Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Krisma Natalia. Saya sebagai salah satu dosen di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang. Nah, sebagai dosen pasti mengenal namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, salah satunya adalah melakukan pengajaran. Dan pada saat ini saya akan melakukan pengajaran untuk mata kuliah manajemen kelas. Oke, mari kita ikuti aktivitas saya untuk melakukan perkuliahan kepada teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, ceria, semangat. Wah, jadi semangat semua ya. Jadi karena sudah cuacanya pagi dan pada hari ini untuk perkuliahan kita dalam manajemen kelas pada semua sudah siap ya. Oke, sebelum kita mulai untuk perkuliahan kita, ada yang tidak masuk hari ini? Jadi ada semua ya Pak, luar biasa ya. Jadi senang Ibu kalau ngajar tidak ada yang absen ya, semuanya hadir semua. Saya sebagai manusia beragama, kita mulai kelas 1 dengan doa. Kita minta Anggi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Anggi. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk kepada kerja kita masing-masing. Berdoa mulai. Tema kita pada saat ini itu tentang masalah manajemen kelas, di mana untuk perkuliahan kita ini tujuan pembelajaran yang Ibu ingin harapkan kepada kalian mampu merancang rumusan solusi permasalahan yang terjadi dalam manajemen kelas, sehingga nanti kita akan masuk dalam metode pemecahan masalah ya. Jadi itu yang akan kita lakukan dalam kelas hari ini. Sesuai dengan RPS kita sudah dibacakan ya, dan kemarin kita sudah membahas apa teman-teman mahasiswa? Masalah apa kemarin? Oke, tentang manajemen kelas. Ya, tentang manajemen kelas. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu mau nanya dulu nih, mengingat kembali teman-teman mahasiswa, apa sih yang kalian dapat dari manajemen kelas kemarin? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, Seti silakan. Manajemen kelas di sini merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal, seperti menciptakan iklim belajar kondusif. Yang kedua, mengatur ruangan belajar, dan yang ketiga, mengelola interaksi belajar. Oke, good. Ada yang lain yang mau mengeluarkan pendapatnya? Oke, silakan Pri. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas agar tercapai suatu tujuan yang diharapkan. Wah, kalian semua ya, tepuk tangan dong buat teman-teman. Oke, tetap ya, manajemen kelas ya. Nah, kalau bicara tentang masalah, ada yang tahu dulu pengertian dari kata masalah itu apa? Oke, Wanda silakan. Adanya gap ataupun kesenjangan antara kenyataan dengan harapan, di mana itu merupakan suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oke, benar ya, masalah berarti ada gap itu kesenjangan ya, kesenjangan antara apa tadi Wanda? Kenyataan. Antara realita, kenyataan atau fakta dengan harapan yang mau kita harapkan ya, ekspektasi kita ternyata tidak sesuai, sehingga terjadi permasalahan. Itu kalau kata dasar dari kata masalah. Sekarang kalau dikaitkan dengan masalah manajemen kelas, apa sih yang menjadi masalah dalam manajemen kelas itu? Ini kalian semua calon guru ya nanti ya, calon guru otomatis kalian sudah tahu nih tentang pengelolaan kelas, bagaimana mengelola manajemen kelas. Pasti menemukan masalah. Menurut kalian sih apa sih masalah dalam manajemen kelas itu? Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Oke. Adanya waktu istirahat yang tidak tepat. Oh, berarti tidak tepat waktu ya, berarti tidak sesuai ya. Iya. Kadang bisa cepat, kadang bisa Dilambatkan. Jadi itu mengganggu juga, masalah juga ya. Kalau misalnya guru terlalu lama memberikan ceramahnya, apalagi dengan metode konvensional, sudah memakan waktu istirahat, berarti membosankan. Itu jadi masalah. Apalagi kalau belum tidak ada sarapan ya, siswanya yang wah merabe itu ya, benar nggak?
Benar. Ada lagi nggak masalah dalam manajemen kelas? Oke. Siswanya susah diatur. Oke, siswa susah diatur. Benar, apalagi kalau ngajar di SD. SD otomatis ya kita melihat pola perilaku anak SD gimana ya? Pasti konsep mereka, otak mereka, mindset mereka apa? Bermain, apalagi untuk SD kelas tingkat rendah ya, otomatis wah gimana ya mendiamkan mereka, membuat mereka untuk bisa konsentrasi. Benar sekali, itu jadi masalah nih. Pandai-pandai seorang guru bagaimana bisa membuat mereka bisa konsentrasi mengikuti atau proses belajar mengajar itu ya. Ada lagi nggak? Ini cewek semua jadi bersuara, yang cowoknya siapa? Ayo, Anggi mau nanya apa? Masalah juga dalam kelas yang ditemukan. Oke, iya ruang kelas yang tidak kondusif. Kalau misalnya sudah panas, apalagi suasana sekarang berasap, berkabut, otomatis apa? Kalau sudah tidak ada pendingin, jadi kepanasan ya. Ada masih nyaman nggak? Enggak, karena fasilitasnya tidak memadai. Benar sekali. Oke, sekarang kita akan membahas masalah itu, masalah-masalah dalam manajemen kelas. Nah, berbicara tentang masalah manajemen kelas itu menjadi seorang guru harus pandai, harus bisa mengelola supaya masalah-masalah itu bisa diminimalisir ya. Bisa diminimalisir, bisa dikendalikan, bisa dikelola sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar, sehingga apa? Tujuan pembelajaran yang ingin kita harapkan itu tercapai. Oke, itu ya tentang masalah manajemen kelas. Nah, sekarang kalian mahasiswa. Jadi kita ajak teman-teman mahasiswa, kita akan mencoba untuk mencari atau problem solving ya, mengatasi permasalahan, memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masalah kelas itu. Kita buat dengan metode berkelompok ya, pemecahan masalah. Siap semuanya? Perhatikan videonya. Setelah sudah sebelum kita perhatikan videonya ya, baru ibu akan memberikan instruksi apa yang harus kalian lakukan dengan kasus ini. Oke? Baik. Bisa dibaca ya. Udah ini ya, sudah dilihat dari videonya ya, sudah sampai selesai. Instruksinya kita lihat apa yang harus kalian lakukan ya teman-teman mahasiswa dengan kasus yang ada dalam langkah kalian. Kalian melakukan brainstorming untuk mencari akar masalahnya. Akar masalah dari kasus yang kalian lihat dan dengar dalam video tadi ya. Mana tujuan dari kalian melakukan brainstorming ini adalah untuk memecahkan masalah, memunculkan inovasi atau ide baru, memperjelas atau mewujudkan ide-ide abstrak, menyederhanakan ide-ide yang terlalu besar dan sulit dicapai, dan mendorong kreativitas dan melatih diri untuk berpikir kritis. Tujuannya ya dalam metode ini. Lalu apa sih yang harus kalian lakukan? Kalian mendeskripsikan masalah dengan menggunakan analisis fishbone.
Kalau untuk analisis fishbone sudah tahu ya, karena sudah kalian lakukan juga dalam semester yang kemarin. Jadi tidak asing buat kalian untuk melakukan analisis fishbone ini ya. Jadi Ibu minta kalian melakukan analisis fishbone, di mana dalam analisis fishbone ini ada tiga aspek yang akan kalian lihat nanti. Pertama yaitu pengaturan kondisi non fisiknya, itu terkait emosionalnya, lalu sosial emosionalnya. Setelah itu pengaturan kondisi fisiknya bagaimana, lalu pengaturan kondisi organisasionalnya. Nah ini untuk bisa kalian mengelompokkan masalah-masalah apa saja terkait aspek-aspek yang akan kalian, tiga aspek ini ya. Oke, di sini paham sampai di sini ya. Oke, lalu di mana analisis ini untuk menjawab supaya kalian bisa mengetahui akar masalahnya. Otomatis ya, kalau kita memberikan solusi ataupun rumusan jawabannya, kita harus tahu dong akar masalahnya apa, penyebabnya apa. Kita nggak bisa memberikan sembarangan solusi. Dokter contohnya ya tidak bisa memberikan sembarangan obat ya untuk pasiennya. Dia harus tahu dong sakitnya apa. Begitu juga kalian guru, supaya kalian bisa menjawab permasalahan atau mencari akar masalahnya itu apa, lalu sehingga bisa merumuskan usulan solusinya. Gitu ya. Setelah itu langkah-langkah yang kalian lakukan yaitu pertama lakukan brainstorming dengan peserta, dengan teman-teman kelompoknya sudah dibagi tadi, lalu melihat dengan masalahnya. Masalah yang ada tadi ya, yang kalian bisa simak tadi, dengan lihat dari tiga aspek tadi ya, dikelompokkan tadi, sehingga kalian bisa mengkategorikan, bisa mengelompokkan itu. Setelah itu semua masalah itu kalian kelompokkan sesuai dengan kegiatan pengaturan tadi ya dalam manajemen kelas yang tadi disebutkan di awal tadi ya. Dan setelah kalian sudah kelompokkan, tentukan penyebab utama dari masalah yang sudah dikelompokkan dalam fishbone tadi. Nah, masalah tadi diuraikan dalam fishbone. Analisis tulang ikan kita kenal ya. Jadi itu untuk memudahkan kita bisa mencari akar permasalahannya. Dan terakhir, setelah kalian sudah buat matriknya, penyebab utamanya matrik nanti, baru kalian bisa merumuskan usulan solusi dari penyebab-penyebab utama yang sudah kalian tentukan. Siap untuk diskusi? Ya. Oke, kalau sudah siap, silakan teman-teman diskusikan itu. Ikuti langkah-langkah yang sudah Ibu berikan. Sudah tahu kan ininya? Jadi paham cari akar masalahnya, dikumpulkan dulu apa sesuai dengan aspek manajemen kelas tadi. Sehingga kalian sudah buat dalam fishbone-nya seperti itu ya. Ini juga ada masalah ininya? Tidak ada ya. Jadi nanti dibuat dikelompokkan nanti apa masalahnya dalam aspek pulang ikan tadi ya. Jadi ada kalian tentukan apa masalahnya seperti itu dalam aspek tadi kondisi fisik, sosial emosionalnya, sehingga itu baru kalian bisa melakukan diskusinya. Mari teman-teman silakan diskusikan langkah-langkah yang sudah Ibu paparkan tadi untuk bisa menemukan akar masalahnya sehingga kalian bisa menentukan solusinya apa dari masalah manajemen kelas. Dapat solusi jawaban dari permasalahannya? Ya. Oke, sekarang kita masuk dalam presentasi ya. Presentasi kita, oke, kita mulai dari kelompok 1. Bisa paparkan ini ya. Ini bisa untuk slide-nya bisa dibantu sedikit kali ya dibantu untuk slide-nya ya. Tadi yang sudah dibuat fishbone-nya tadi ya. Ini ya. Oke. Kelihatan teman-teman jelas? Oke, silakan. Seti ya? Oke, Seti. Baik, pertama-tama Om Swastiastu.
analisis diskon. Di sini yang pertama, ketidakefektifan manajemen kelas di sekolah dasar. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengaturan kondisi organisasional. Yang kedua, pengaturan kondisi fisik. Yang ketiga, pengaturan kondisi sosio-emosional. Dan yang keempat, itu ada pengaturan kondisi emosional. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengaturan kondisi organisasional. Yang pertama, itu ada overload, tugas administrasi. Yang kedua, itu ada tugas tambahan dari sekolah dan dinas. Yang ketiga, itu ada inkonsistensi sekolah dan dinas dalam PSD. Oke, sudah selesai. Mulai dari kelompok 2. Di sini kami menemukan bahwa ada 2 faktor penyebab. Yang pertama bisa sambil dilihat di slide, pengaturan kondisi emosional. Terus yang kedua, pengaturan kondisi sosial emosional. Kemudian penyebab utamanya ada banyak misbehavior student dalam kelas. Kemudian keberadaan siswa ABK membutuhkan penanganan khusus. Kemudian minat perhatian gairah belajar siswa kurang. Kemudian mereview kembali RPH dan FPP dengan menyesuaikan tagihan waktu. Lalu selanjutnya, keberadaan siswa ABK yang memiliki learning path berbeda dengan siswa lain. Di sini alternatif solusi yang kami dapat ada 2, yaitu yang pertama, guru menerapkan sistem reward and punishment kepada siswa. Lalu yang kedua, guru menerapkan metode vertexing dalam kelas. Dan permasalahan yang ketiga, yaitu belum ada tuntutan dari kepala sekolah mengenai fun learning dalam PBM. Alternatif solusi ada 3, yaitu kepada kepala sekolah mewajibkan fun learning dalam PBM. Lalu yang kedua, kepala sekolah melakukan subversi dalam kelas. Dari teman-teman di sini bisa merefleksikan ya atau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang kita terima pada saat ini dengan metode apa tadi? Yang Bisbon ya, untuk menganalisis atau memecahkan masalah dalam manajemen kelas. Siapa yang mau memberikan? Oke, Seti, silakan. Kesimpulannya yang kita dapat terima yaitu kalau kita di kelas saat kita mengajar pasti menemukan masalah. Iya. Tapi sekarang kita sudah belajar metode yang diberikan berupa analisis visual tadi dapat membantu kami menganalisis permasalahan manajemen kelas dan menemukan solusi dengan tepat. Oke, berikan tepuk tangan dong. Iya, dengan semoga saja ya dengan kita belajar mengenai masalah manajemen kelas nanti pada saat kalian menjadi seorang guru terjun ke lapangan, apalagi dekat mau PPM ya, mau PPL di sekolah, otomatis kalian akan menemukan namanya masalah-masalah dalam manajemen kelas. Sehingga perlu sekali kalian punya berpikir kritis untuk bisa mencari solusinya. Untuk mencari solusi itu tidak yang gampang seperti memberikan telapak tangan, tanpa harus mencari akar masalahnya kenapa. Jadi lakukan pendekatan personal juga terhadap anak didik kita ya. Jangan secara berkelompok ya kalian pandang, tapi secara personal juga per individu, karena masing-masing anak didik punya karakter yang berbeda-beda seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini. Kita akan masuk minggu depan dengan tema yang berbeda. Silakan baca ya terkait untuk tema yang akan kita bahas dalam minggu depan, sehingga kita bisa membahasnya bersama-sama dan kalian bisa berdinamika lagi dalam proses belajar mengajar dalam kelas manajemen kelas. Oke, terima kasih. Sekarang bisa kita akhiri dengan doa. Karena kita awal dengan doa, kita minta Wanda untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri perkuliahan kita. adalah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus buat kelas kita ya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu di minggu depan. Iya. Sip, kembali ke tempat duduk lagi ya.